Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin 4 Oktober 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-27, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Fransiskus dari Assisi. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas bab atau pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa jalan untuk mencapai keselamatan adalah dengan menaati hukum Tuhan. Ke-10 perintah Allah yang diberikan kepada Musa dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17 itu menyampaikan hukum kodrat yang sudah Tuhan tanamkan di dalam hati nurani manusia. Dalam ke-10 perintah Allah itu yang tertulis di atas 2 loh batu, kita mengetahui terdapat 2 macam perintah. Ketiga perintah pertama adalah perintah untuk mengasihi Tuhan, sedangkan perintah ke-4 sampai ke-7 adalah perintah untuk mengasihi sesama. Maka kedua jenis perintah ini yang ditekankan kembali oleh Yesus sebagai hukum yang terutama, yang dimana tergantung seluruh hukum yang diajarkan oleh para nabi. Jadi, saudara-saudara yang terkasih, prioritas pertama bagi kita umat beriman adalah mengasihi Tuhan, dan di tempat kedua adalah mengasihi sesama sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang meminta agar kita berbuat demikian. Santo Agustinus mengatakan, kasih kepada sesama merupakan konsekuensi kasih kepada Tuhan karena manusia adalah gambaran Allah. Maka jika kita mengasihi sesama, kita mengasihi Tuhan. Jika kita mengasihi Tuhan, maka kita juga akan mengasihi sesama.
karena memandang mereka sebagai saudara-saudari di dalam Tuhan yang sama-sama ditebus oleh Kristus. Namun tentu kasih kepada sesama ini tidak berdiri sendiri terlepas dari kasih kepada Tuhan. Sebab jika demikian, malah sebenarnya kita melanggar perintah yang pertama, yaitu mengasihi Tuhan di atas segala sesuatu. Saudara-saudari yang terkasih, melalui perintah kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini, kita mengetahui suatu prinsip yang lain yang diajarkan dalam Injil, yaitu hukum Tuhan bukanlah merupakan sesuatu yang negatif. Jangan ini, jangan itu, tetapi sesuatu yang positif. Kasihilah. Oleh karena itu, kekudusan yang merupakan panggilan hidup kita tidak untuk diartikan asalkan saya tidak melakukan dosa ini dan itu, tetapi untuk diartikan saya harus melakukan sesuatu yang baik, yaitu untuk menghasilkan buah-buah di dalam bentuk kasih kita kepada Allah. Kita harus menyadari perbuatan kasih yang didasari oleh iman kita kepadanya. Itulah yang akan diperhitungkan Allah pada saat penghakiman terakhir. Saudara-saudari yang terkasih, setelah menjelaskan tentang kasih kepada Tuhan sebagai yang mendasari kasih kepada sesama, Yesus kemudian menjelaskan perumpamaan orang Samaria yang baik hati, yang menjelaskan siapakah sebenarnya sesama kita dan bagaimana sesungguhnya kita harus mengasihinya, bahkan jika ia adalah musuh kita. Saudara saya terkasih, Santo Agustinus, seperti juga para bapak gereja yang lain, mengidentifikasikan orang Samaria itu sebagai Yesus dan orang yang dirampok itu sebagai Adam yang mewakili kita, semua manusia yang berdosa. Karena belas kasihannya, Kristus datang ke dunia untuk menyembuhkan luka-luka manusia akibat dosa. Yesus memang sangat berbelas kasihan kepada manusia yang menderita. Rasul Yohanes mengatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Surat Yohanes yang pertama, bab atau pasal 4 ayat 9 sampai dengan 11. Maka saudara-saudari yang terkasih, di sini kita mengetahui bahwa sesama kita adalah siapapun juga, tanpa pembedaan dari suku apa atau agama apa yang memerlukan bantuan kita. Dan kasih ini bukan terlihat dari bagaimana kita mengasihinya, seperti merasa kasihan atau mempunyai perasaan simpati, tetapi kita harus berani melakukan sesuatu yang nyata, yaitu untuk melayani mereka, membantu meringankan beban mereka yang membutuhkan bantuan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, semoga aku memiliki hati dan bertindak dengan berbelas kasih terhadap orang lain sebagai wujud cintaku padamu dan kepada sesama kami tanpa pandang bulu, karena mereka semua adalah ciptaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.